Ini stilasi atau gambaran dari naga primitif. Naga primitif adalah gambar naga yang tidak begitu jelas seperti naga-naga yang lain yang memakai mahkota dengan mata yang jelas, dengan gigi-gigi yang tajam. Kalau ini adalah naga primitif. Ya, naga primitif artinya hanya gambarannya saja abstrak. Tapi biasanya saya dulu pernah punya naga primitif yang ada badannya, Madiunan, look 3. Nah, ini naga primitifnya tidak ada badannya, berarti ini ikutnya naga siluman primitif. Naga primitif siluman ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini yang memberikan satu keistimewaan dengan naga primitif yang lain adalah bilahnya ini yang gilik atau seperti membulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, apapun kondisi kita, seberapa berat pun ujian. Semoga Allah menjaga iman Islam kita, jangan dicabut dari hati kita, dari dada kita. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat dari beliau kelak nanti di hari akhir nanti, di yaumil kiamah. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang fit secara dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, ya, dari musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, pailit usahanya, semoga Allah segera memberikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutangnya lunas semua, duitnya turah-turah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, lama sudah kita tidak bersua di media sosial YouTube ini karena saya memang sedang healing, penyembuhan, dalam arti saya sedang sakit. bukan sakit badan, tapi sakit otak ya, jadi ngeblank, tidak bisa buat YouTube. Nah, alhamdulillah hari ini Allah memberikan satu kesemangatan, memberikan ridhonya sehingga saya bisa membuat YouTube kembali. Karena para subscriber banyak sekali yang WA ke saya, Mas Oo kapan bikin YouTube lagi, Mas Oo kapan bikin video lagi untuk bagi-bagi sharing ilmu. Saya tidak punya ilmu, cuman saya hanya membaca, mengingat, menghafal apa yang ada di buku-buku Pakem Keris, juga di lapangan cuman saya sampaikan. Jadi saya cuman sebagai salur saja, bukan saya tidak mempunyai ilmu. Ya, saya belajar dari senior keris, juga belajar dari buku-buku, belajar dari para sepuh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang unik, antik dan langka. Kenapa saya bikin barang unik, antik dan langka? Karena barang ini memang jarang, ya. Kenapa Mas Oo bilang ya begitu? Ya barang saya harus di alam, bebek silem, barangnya deweknya di alam. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara keris itu mungkin ada beberapa jenis, yaitu keris yang di atas 40 cm namanya keris corok atau keris guminah. Nah, ini anak soleh Fatimah ya. Fatimah mau ikut YouTube. Ya, Fatimah udah punya keris ya? Ya, Fatimah udah punya keris, sahabat Pusaka Jawa. Sudah milik keris sendiri. Kakak juga udah punya ya? Iya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, yang kedua adalah keris yang ukuran standar, yaitu keris yang berukuran 37 cm. Kemudian yang ketiga ada yang ke berapa? Ya, yang ketiga adalah keris yang berukuran di bawah 30 cm adalah keris patrem. Atau ada yang bilang patrem itu singkatan dari panggonaning ati tentrem. Panggonaning tentrem ya. Jadi tempat di mana itu bisa membuat tenang hati. Patrem. Nah, kemudian yang ketiga adalah keris yang di bawah ukuran 15 cm atau 20 cm. Biasanya itu adalah tergolong keris-keris jimatan. Nah, yang akan saya babar adalah keris jimatan. Kalau kita bicara tentang keris jimatan, ya,
itu lebih cenderung dominan diambil sisi tuahnya saja atau sisi powernya saja atau sisi spiritualnya, ya. Terus yang gede-gede memang tidak ada power atau tuahnya, ada. Cuman kalau yang ini punya kelebihan, keris jimatan adalah kerisnya mudah dibawa, bisa disaku dalam saku baju, bisa disaku dalam saku celana, dibawa tas pun gampang, tidak terlihat. Tapi juga mengambil manfaatnya jelas. Ya, artinya ketika menjadi satu senjata piandel buat pegangan, pasti mempunyai energi yang berbeda. Ketika orang itu membawa, tergantung dari, nanti saya akan jelaskan, tergantung dari makna filosofi dari dapur, dari look, kemudian dari pamor. Karena di pusaka itu, di keris itu, semua mengandung perlambang. Look saja mengandung perlambang. Ya, lurus pun mengandung perlambang, pamor mengandung perlambang, nama pun mengandung perlambang. Perlambang artinya doa dan harapan dari sang empu. Ya, yang disematkan pada bilah pusaka untuk sang pemesan awal keris tersebut. Oke, sahabat pusaka Jawa, tidak perlu panjang dan lebar. Nanti sahabat pusaka Jawa penasaran, kita ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini di dalam keris ini ada satu bilah pusaka yang antik, cantik dan langka, garapnya pun bagus. Ini tergolong keris yang suka saya bawa dalam tas buat temen jalan karena saya seneng. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko jenis Gayaman Gandon Surakarta. Untuk handle-nya ini adalah wondo canteng. Untuk mendaknya, ini mendaknya istimewa. Ini keris jimatan aja mendaknya, sahabat pusaka. Mendaknya juga lawasan. Ini kendit silang mirah. Ini saya cerita ya, saya dapat ini masih kotor, sahabat pusaka Jawa, dari kampung. Pasti ini ori dari kampung, bukan dari ini. Artinya bukan dari kolektor, ini dari kampung. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini kita bisa ukur berapa ya panjang bilahnya. Nggak ada ini ya, nggak ada meteran ya. Bentar, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat ini mungkin panjangnya hampir berapa ini ya? Dengan telunjuk jari saya lebar panjang sedikit ya, sahabat pusaka Jawa. Dengan telunjuk jari saya lebar sedikit, kemungkinan ini antara berapa senti? Coba sini anak soleh. Nah, ini anak saya si kakak ngasih meteran. Kita ukur, sahabat pusaka Jawa. Panjangnya 11 cm ya. Jadi ketika 11 cm sangat, dengan warongko pun tidak begitu panjang. Kalau kita plus warongko, kalau dimasukkan ke dalam tas, ini dengan handle ya, kita dengan handle langsung lah. Itu nggak ada 20 cm, paling 18 cm setengah. Jadi dimasukkan ke saku pun bisa, ke saku celana, saku baju pun muat. Nah, sahabat pusaka Jawa, saya kedepankan atau saya dekatkan ke kamera. Nanti saya jelaskan ini dapur keris apa. Sahabat pusaka Jawa, ini adalah dapur keris naga primitif. Kita lihat di sini. Nah, ini stilasi atau gambaran dari naga primitif. Naga primitif adalah gambar naga yang tidak begitu jelas seperti naga-naga yang lain yang memakai mahkota dengan mata yang jelas, dengan gigi-gigi yang tajam. Kalau ini adalah naga primitif. Ya, naga primitif artinya hanya gambarannya saja abstrak. Tapi biasanya saya dulu pernah punya naga primitif yang ada badannya, Madiunan, look 3. Nah, ini naga primitifnya tidak ada badannya, berarti ini ikutnya naga siluman primitif. Naga primitif siluman ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini yang memberikan satu keistimewaan dengan naga primitif yang lain adalah bilahnya ini yang gilik atau seperti membulat. Bilahnya membulat seperti cacing kanil. Ya. Untuk bila-bila yang seperti ini sangat jarang ditemui, apalagi dengan tus ya, tangguh utuh sepuh seperti ini susah. Ini bilanya, umumnya keris kan pipih, sahabat pusaka Jawa, hanya 2 dimensi saja. Kalau ini tidak, 3 dimensi, bahkan mungkin 4 dimensi. Dilihat kanan kiri belakang pun kelihatan semua. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah Newgen. Kemudian kalau bicara tentang pucukan bila sudah sering saya ungkapkan, ada Ngudup Gambir, Anggabah Kopong, Newgen, ada Ambu Tutumo ya. Nah, itu yang sudah terkenal ada 4.
Sahabat Pusaka Jawa juga perlu kita ketahui, ini kalau lihat gonjonya, ini kita kedepankan, kita dekatkan kamera. Gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal atau daun ron yang dicapik-capik, itu sebit rontal. Gonjo juga banyak jenisnya, ada gonjo sebit rontal, gonjo dungkul, gonjo wuwung, gonjo sepang, gonjo kelap lintah. Banyak ya sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa hafal, kemudian bisa melihat jenis-jenisnya, yang sepang bagaimana, yang kelap lintah bagaimana, yang wilut bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari looknya, ini kita hitung ya, kita sahabat Pusaka Jawa, kita hitung looknya. I ol san se u 5. Jadi 1 2 3 4 5. Ada 5, look 5. Nah, kalau kita bicara tentang look kan saya di awal sudah bilang bahwasanya leluhur kita itu semua memakai perlambang, memakai ada artinya. Ya, ada makna filosofinya. Look 5 adalah perlambangnya adalah agar si pemilik keris ini agar lancar berbicara, mudah berbicara, karena tidak semua orang bisa lancar berbicara sahabat Pusaka Jawa. Tidak cuma hanya lancar berbicara, ketika dia berbicara lawan bicara pun akan terpikat dan terpengaruh. Ini makna filosofi dari look 5. Jadi besar harapan dari sang empu ketika membuat dapur keris ini dengan look 5, si pemilik keris ini itu diberikan doa-doa agar lancar berbicara, kemudian dilambangkan dengan look 5. Nanti saya jabarkan semua ya. Kemudian kalau kita lihat dari dapurnya, ini dapurnya ya. Dapurnya adalah naga primitif. Kita ketahui bahwasanya naga adalah lambang satu kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, juga kewibawaan. Karena dulu naga adalah tergolong hewan mitologi. Ada yang bilang hewan mitologi karena kebenarannya wallahu a'lam bishawab, benar ada atau tidak. Tapi dulu leluhur kita sebelum masuk adanya agama, ya agama yang kita peluk, agama Islam, mereka itu lebih cenderung menyembah pada gunung-gunung besar, hewan-hewan besar. Nah, termasuk ular besar itu dikarenakan naga. Ya kan? Kalau ular besar laki-laki namanya naga, kalau yang perempuan nogogini. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari sini sudah kita ketahui bahwasanya harapan dari sang empu adalah agar si pemilik ini dengan dapur naga, dia mempunyai kekuasaan, kejayaan, ya kewibawaan, kemakmuran. Karena naga melambangkan satu power yang besar, hewan yang ditakuti. Nah, kita lihat pamornya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat pamornya ini, sahabat Pusaka, ini pamornya bagus karena pamornya sesuai dengan serat besinya. Ya, ini pamornya dengan, ini adalah ikutnya pamor adeg. Pamor adeg juga banyak yang bilang ini adalah pamor singkir. Padahal pamor singkir itu adalah nama empu di Blambangan. Tapi memang empu singkir itu di Blambangan lebih banyak, lebih dominan membuat satu bilah pusaka. Ya, bilah-bilah pusaka dengan pamor adeg atau pamor singkir atau pamor miring. Makanya akhirnya orang lebih mengatakan pamor singkir. Nah, kalau pamor adeg kan banyak jenisnya. Ada yang adeg telu, ada yang adeg sapu, adeg merambut, kemudian adeg siji ada saler, ada adeg loro, itu wengkon. Nah, kalau ini pamor apa Mas? Kalau saya lihat ini adalah tergolong adeg sapu sahabat Pusaka Jawa karena adegnya banyak. Ini di bilah sini adegnya banyak. Dan ini kalau kita lihat karena bentuknya gili atau bulat, ya bulat. Ini seperti kayak buntel mayit. Jadi adegnya itu muter kayak ngeliling gitu, kayak hampir kayak buntel mayit, seperti itu. Muter sih ya, jadi kayak hampir buntel mayit. Tapi tidak seperti buntel mayit, tapi memang pamornya adeg. Nah, kalau kita bicara tentang pamor adeg, ya, pamor adeg, tuah atau angsar dari sebagian pencinta keris beranggapan bahwa tuah adeg adalah lebih dominan untuk tolak bala atau menjauhkan dari musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu santet, guna-guna ilmu hitam, seperti itu, atau dari gangguan makhluk halus. Juga bahkan ada yang bilang untuk singkir geni ataupun singkir angin. Ya, jadi intinya kalau untuk pamor singkir adalah untuk pamor singkir boyo, menyingkirkan bahaya, untuk tolak bala. Nah ini. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan,
dari nama dapur, dari look, juga dari pamor. Besar dan harapan dari sang empu kepada pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini mempunyai satu bentuk kekuasaan, kewibawaan, kejayaan, kemakmuran. Untuk mencapai satu kekuasaan dan kejayaan dan kemakmuran dibutuhkan pandai berbicara, maka dibentuklah look 5. Ketika dia berbicara, orang yang diajak bicara akan terpikat, terpengaruh. Nah, look nama dapur naga kan pastinya adalah melambangkan kekuasaan, kekuatan, kejayaan, kemakmuran. Tidak mudah untuk menjadi orang yang seperti itu, apalagi menjadi orang the one, salah satu orang yang sangat diunggulkan ya namanya naga kan seperti itu. Nah, harus mempunyai protek atau perlindungan. Nah, di sini maka sang empu menyematkan doa-doanya yang khusus dengan lambang pamor, yaitu pamor adeg ini, yaitu pamor adeg, yaitu atau orang bilang pamor singkir. Nah, di sini untuk tolak bala, untuk menyingkirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan. Ya, sahabat pusaka Jawa, jadi orang yang harapan dari sang empu adalah pemilik keris ini menjadi orang yang punya kewibawaan yang besar, kekuasaan yang besar, kejayaan, kemakmuran. Ketika orang mempunyai kekuasaan, insya Allah duitnya pun datang. Paham ya? Ketika orang pegang wilayah, pasti banyak income yang masuk, setoran-setoran sing teka ya. Seperti itu. Dia pun kalau pengen nyuruh seseorang ya tinggal nunjuk, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Nah, ini di sini juga ada satu kewibawaan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam keabu-abuan ya. Ini selorok besinya hitam keabu-abuan, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang kembak, besinya yang terlihatan basah, ya kan, pamornya yang sedikit lumer dan pandes, kemudian bilahnya tebal ngelimpah, terus kontur ininya membeng, kontur besinya membeng, pusakanya membeng besinya. Ini kemungkinan estimasinya adalah tangguh Mediun, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini adalah naga primitif tangguh Mediun Jimatan. Ya, ini termasuk yang sering saya bawa karena saya cinta. Saya punya naga primitif yang lain tapi yang pipih. Mungkin next time akan saya babar. Mudah-mudahan Allah berikan kesemangatan untuk membuat video-video berikutnya ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat pusaka Jawa ingin review pusaka, dapur, nama yang lain, silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya ilmu, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pusaka, Mas kok pusaka kayak gini begini, sahabat pusaka Jawa. Pusaka itu kalau kita ibaratkan adalah seperti manifestasi doa dari sang empu yang dilambangkan dengan materi, dengan benda. Jadi ketika sang empu berdoa untuk tolak bala, kemudian dia dilambangkan dengan pamor singkir. Ketika sang empu menginginkan agar orang itu lancar bicara, orangnya terpikat, maka dilambangkan dengan look 5 ya. Ketika sang empu menginginkan orang itu menjadi orang yang besar, maka dia dibikinkanlah dapur naga, karena dapur naga dulu hanya dimiliki oleh para rojo, malah raja, atau orang-orang terah-ningrat yang level up, level atas. Jadi tidak menutup kemungkinan dulu keris ini adalah milik para raja ya, sahabat pusaka Jawa ya, atau orang-orang besar ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.